Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini telah memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali walaupun lewat tatap maya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita semua umat manusia ini dari kegelapan menjadi terang benderang. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku semua yang sungguh sangat saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya selaku yang dituakan di SMA 2 Banguntapan mengucapkan terima kasih utamanya kepada anak-anakku Rohis yang telah mampu melaksanakan kegiatan pengajian Maulud Nabi walaupun secara sederhana. Dari kegiatan Maulud Nabi ini, saya mengharapkan tidak hanya peringatan rutin yang kita laksanakan setiap tahun, tapi tentunya dari kegiatan ini ada hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Maulud Nabi ini. Salah satunya adalah hikmah yang bisa kita ambil adalah dengan peringatan Maulud Nabi ini, tentunya kita bisa meneladani, kita bisa melihat sifat-sifat yang agung, sifat yang baik dari Rasulullah. Yang selanjutnya, teladan itu harapan saya mampu kita lakukan, kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa kita contoh, ini yang menjadi harapan dari kami. Yang lain yaitu adalah momen ini adalah momen di mana saya mengajak untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga dengan cinta tentunya kita lanjutkan implementasinya kecintaan itu dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah dari Rasulullah. Di saat kita melaksanakan perintah Rasulullah, dalam surat An-Nisa dikatakan bahwasanya apabila kita melaksanakan perintah Rasulullah, berarti kita juga melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu guru, karyawan yang saya hormati, anak-anakku semua yang sungguh sangat saya banggakan. Di akhir sambutan ini, saya selaku kepala sekolah berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mencontoh dari akhlakul karimah, akhlak yang baik dari Rasulullah, untuk mampu kita implementasikan, mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bijaksana saya panjang lebarkan, itu saja yang menjadi sambutan saya di hari peringatan Maulud Nabi di tahun ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 2 Banguntapan, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMA Negeri 2 Banguntapan, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa Rohis Al-Azim SMA Negeri 2 Banguntapan
mengadakan kegiatan yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijrah atau tahun 2021 Masehi dengan tema dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan generasi milenial. Saya ulang sekali lagi, dengan tema memaknai Maulid Nabi sebagai teladan generasi milenial, yaitu dengan melalui YouTube, dengan harapan dengan kegigihan dan dengan kesungguhan dan keikhlasan anak-anak di sini, diharapkan kegiatan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu kepada peserta didik, para siswa sekalian, sehingga nantinya dengan peringatan Maulid Nabi seperti ini diharapkan nanti kaum milenial dapat meneladani, sehingga harapannya Rohis Al-Azim dan siswa SMA Negeri 28 dan warga besar SMA Negeri 2 SMA 2 Banguntapan yaitu dapat meningkatkan akhlakul karimah, dapat memperbaiki akhlak, sehingga harapannya anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berbudi luhur, dan juga nanti ilmunya dapat dimanfaatkan, yaitu ketika baik itu ya di sekolah, di masyarakat, maupun dalam kaitannya berbangsa dan negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Rohis Al-Azim dengan berupaya semaksimal mungkin dalam kondisi pandemi ini, tapi tetap menjaga kesehatan dengan protokol yang telah ditentukan pemerintah. Diharapkan kegiatan ini nanti juga sekali lagi akan bermanfaat khususnya kepada anak-anakku sekali lagi, sehingga kegiatan ini menjadikan anak-anak kami SMA Negeri 28 menjadi anak yang berakhlak mulia, yaitu akhlak yang berbudi luhur, dan nantinya dapat sekali lagi bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, bangsa dan negara. Mungkin sambutan dari pembinaris atau mewakili guru agama demikian. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa bermuajahat melalui media online, dan tentu salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hari ini kita dikuatkan dalam hal apa? Dalam hal mengingat, menguatkan iman, dan tentu tema-tema yang kemudian selalu hangat di setiap tahunnya dari zaman dulu ya, zaman old sampai kekinian, zaman milenial, tentang dimana kita memaknai Maulid Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana mudah-mudahan hari ini gimana nih kita bisa meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat dari katanya ya, Maulid itu apa sih? Kan? Kalau Maulid itu menandakan waktu, gitu ya. Maulid itu menandakan waktu, hari kelahiran.
Kalau maulud itu menandakan subjeknya, bayinya yang lahir. Jadi kalau maulid Nabi berarti waktu kelahiran Nabi, gitu ya. Dan kalau maulud bayinya yang lahir, mauludun Nabi berarti bayinya yang lahir adalah Nabi. Nah, hari ini kita kemudian mendapatkan momentum di mana kita mengingat kembali bahwa dulu 12 Rabiul Awal ada waktu di mana lahirnya seorang manusia utusan Allah bernama Muhammad, yang kemudian darinya nur cahaya kegelapan itu sirna karena cahayanya. Dan kita tahu bahwa kisah-kisah zaman dahulu itu bahkan kadang sampai di luar nalar, karena ini bagian dari mukjizat-mukjizat. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir, maka sinarnya begitu terang di malam itu, dan api-api yang selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun itu dijaga, padam semua, terang dengan kelahirannya baginda Rasul. Nah, pada kali ini gimana sih muda-mudi hari ini kemudian memaknai Maulid Nabi ini? Tentu sebagai umat Islam kita sangat berbahagia mendapatkan momentum ini, dan bagaimana cara kita kemudian mewujudkan kegembiraan kita ini. Kekasih Allah, utusan terakhir, penggenap agama, dan tentu hari ini kita kemudian mengingat bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana teladannya Rasulullah, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi kemudian semangat untuk kita beraktivitas. Maka kita kemudian kembali mengingat bahwa ternyata dari bangun tidur sampai tidur lagi pun diatur, diteladani oleh baginda Rasul, dan semuanya berpahala. Coba kita mulai dari sebelum tidur. Biasanya kita ngapain? Biar apa-apa yang kita lakukan ini menjadi pahala. Sebelum tidur kita biasanya buka HP ya. Nah ini, kemudian sampai tempat tidur masih buka HP lagi, gitu ya, dan seterusnya. Sampai terlelap jam berapa tidak tahu, HP tergeletak di pinggir badan, kita terlelap. Kalau baginda Rasul bagaimana kita dalam meneladaninya? Sebelum tidur mengambil air wudhu, kemudian ketika sudah sampai di tempat tidur, tempat tidurnya ditebah ya, dibersihkan, boleh pakai sarung, boleh pakai sapu lidi, ya, dibersihkan. Ini sunnah ya, dan ada pahalanya. Kemudian kita bisa tidur di tempat yang sudah kita bersihkan tadi, dan menghadapnya miringnya ke kanan. Ini detail luar biasa, dan ada pahalanya karena itu sunnah. Kemudian membaca doa. Nah ini mulai dari kita kemudian malam ini mau tidur, kemudian kita bangun itu gimana? Melek, melek kalau bangun ya. Kemudian kita baca doa. Setelah itu kita mengambil air wudhu, gitu ya. Kita kemudian sholat 2 rakaat, dan aktivitas selanjutnya sampai tidur lagi, semuanya itu ada pahalanya ketika kita mau meneladani baginda Rasulullah SAW. Maka ketika
kita pengen dapat amalan-amalan atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berpahala, maka syaratnya ada dua. Yang pertama lillahi ta'ala, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua apa? Ittiba Rasul, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang sudah diteladani oleh Rasulullah. Nah, dua hal ini harus melekat, tidak boleh satu di antaranya hilang, gitu ya. Harus ikhlas karena Allah dan kemudian Rasulullah melakukannya, gitu ya. Nah, maka kita tahu bahkan detail sampai masuk kamar mandi, mohon maaf ya, harus pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu ada pahalanya lagi karena Rasulullah melakukannya. Pakai pakaian gitu, pakai yang kanan dulu, baru pakai yang kiri. Kemudian kalau kita melepas pakaian, kita lepas yang bagian kiri dulu, baru yang kanan. Ini hal-hal sederhana, namun berbuah pahala kalau ketika kita tadi dengan dua syarat tadi, kita melakukannya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya melakukan ini dan ini karena-Mu ya Allah, dan saya melakukan ini dan ini karena Rasulullah melakukannya. Ini menarik sekali. Sampai kemudian kita makan, gitu, makan, kita duduk, kita ambil yang terdekat, makan dengan tangan kanan, gitu kan. Kemudian kita bagi perut kita ini sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga angin, gitu kan. Dan ini lagi-lagi berpahala lagi. Ini luar biasa. Setelah makan kita ada doanya, kita doa, ada pahalanya. Kemudian kita berangkat ke sekolah atau ke tempat kajian atau ke rumah teman atau yang lainnya, kita berpamitan dengan orang rumah. Mau kemana kita? Mohon doanya. Ini lagi-lagi berpahala. Rasulullah melakukannya kepada keluarga. Ketika mau keluar rumah, berpamitan izin. Kemudian naik kendaraan, baca doa lagi, gitu ya. Subhanallah, sakhalana, benar, dan seterusnya. Nah ini menarik. Nanti ketika bertemu saudaranya, bertemu temannya, saling salam, saling senyum. Ini pahala lagi. Ini luar biasa Islam ini. Dikit-dikit itu pahala kalau kita mau meneladani baginda Rasulullah SAW. Maka tentu nanti sampai sekolah, sampai kajian di tempat manapun itu ya yang kita tuju, kemudian kita menikmati ilmu itu karena Allah, itu pahala lagi, itu ya. Dan terus setiap hari kita lakukan itu, ternyata waktu demi waktu yang kita lakukan itu adalah pahala, pahala dan pahala. Maka ketika kita bisa istiqomah melakukan ini, kita semoga menjadi orang yang kemudian terkaget-kaget ketika di yaumil hisab nanti ya. Karena kata Rasulullah, besok ada satu di antara golongan orang-orang yang mereka ini mengamalkan sedikit amalan tetapi dia istiqomah, kecil-kecil tapi istiqomah, setiap hari dia lakukan. Dan ternyata apa? Ketika dihisab timbangannya berat sekali, karena setiap hari dia melakukan hal-hal yang sederhana itu. Timbangannya berat sekali, dan itulah yang membuat langkah kakinya dimudahkan menuju surga jannah. Ini luar biasa ya. Jadi hal-hal kecil ini dari bangun tidur sampai tidur lagi kita bisa menikmatinya dengan apa? Dengan ikhlas lillahi ta'ala dan kemudian ittiba Rasulullah melakukannya. Nah, mengenai maulid, mengenai waktu kelahiran, gitu ya. Maka satu di antara kisah yang menarik juga, pernah suatu kali Rasulullah ini kan lahirnya di hari Senin, ya. Kemudian ada satu di antara sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa hari Senin ini adalah hari kelahiran. Nah, di sini kita bisa memetik hikmah ya. Ternyata kalau kita ini sedang di mana waktu hari di mana waktu kita lahir,
kita ini bisa mencontoh baginda Rasul, yaitu berpuasa, bukan malah berpesta, pora nyium lilin dan seterusnya. Kita puasa. Terlebih wabil khusus kita lahirnya di hari-hari yang memang disunahkan untuk berpuasa Senin dan Kamis. Kalau hari lahirnya di hari Rabu atau Selasa gimana? Gitu ya. Ya kita ngerti hikmahnya aja, gitu ya. Bahwa yang namanya hari lahir itu bukan untuk kemudian menjadi momentum yang dirayakan dengan hal yang tidak bermanfaat, faedah. Tapi kita kemudian bisa berpuasa. Kalau orang berpuasa itu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kita bisa melawan hawa nafsu, gitu kan? Kemudian nggak bakalan maksiat orang puasa itu ya, nggak bakalan maksiat. Kemudian kebaikan-kebaikan pahalanya dilipat ganda. Ketika berbuka puasa Allah ijabah doanya seperti itu. Nah ini hikmahnya adalah ternyata ketika kita ini mengingat hari lahir kita, maka kalau kita pengen mencontoh ittiba Rasul, maka kita lakukan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jauh lebih menenangkan, jauh lebih bisa untuk amalan tabungan kita di hari kelak di yaumil akhir. Nah, kemudian ketika kita mampu untuk istiqomah melakukan ini, ya, kita bisa menjadwalkan, kita bisa mengistiqomahkan aktivitas-aktivitas sederhana yang kemudian berpahala, maka kata Rasulullah bagi surga, gitu kan. Indah sekali yang kemudian Rasulullah semangati untuk kita ya, para muda-mudi hari ini, bahwa kalau seseorang pemuda ini bisa kemudian istiqomah melakukan amalan-amalan yang kecil, tetapi dia setiap hari melakukannya, maka punya surga. Kemudian juga melawan hawa nafsu juga kemudian Rasulullah ingatkan bahwa sesiapa yang mampu melawan hawa nafsu dalam kondisi sendiri, maka pahala kebaikannya itu jauh lebih besar daripada dia pergi ke medan jihad, ke medan perang. Itu kan keren banget. Kita ini lawan hawa nafsu gitu ya. Nafsu macam-macam nafsunya. Males, ini yang bab pikiran, overthinking dan seterusnya. Atau yang bab tindakan, melihat hal yang tidak dihalalkan, melakukan perkataan yang tidak di medan perang. Nah ini bisa menjadi penyemangat kita semua ya. Semoga kita semua dapat memaknai momentum Maulid Nabi ini dengan semangat memperbaiki diri, semangat untuk meladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.